Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini. Dan hari ini kita akan membahas latihan soal ya, contoh-contoh soal TKP, tes karakteristik pribadi untuk SKD. Jadi semoga ini bisa bermanfaat untuk adik-adik yang akan ikut tes seleksi untuk sekolah kedinasan maupun juga untuk teman-teman yang akan persiapan tes CPNS juga. Oke, kita ngomongin soal TKP. Jadi secara singkatnya gitu ya, ketika kita akan menjawab soal TKP, kita harus memahami dulu nih bahwa TKP pada intinya adalah bagaimana kita bisa mencari solusi atas permasalahan yang ada di soal gitu ya. Jadi mencari solusi terbaik atas permasalahan yang ada di soal. Nah, tentu solusi yang terbaik adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh aspek-aspek yang ada di tes karakteristik pribadi atau TKP. Jadi penting bagi kita juga sebelum menjawab soal untuk terlebih dahulu memahami aspek-aspek yang ada di TKP ya, dari pelayanan publik, kemudian profesionalisme, selanjutnya ada jejaring kerja, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, dan juga sosial budaya. Nah, seperti itu, karena pasti soalnya nantinya soal-soal yang ada tidak akan jauh dari aspek-aspek yang sudah ditentukan di dalam TKP. Baik, kita akan langsung bahas dari nomor pertama atau nomor 66 ya kalau di TKP mulainya. Oke, jadi kita akan mulai dari nomor 66. Soalnya akan tampil di layar ya. Ya, jadi bisa dibaca juga untuk soalnya teman-teman dan adik-adik. Baik, mari kita baca bersama. Baik, tips pertama dulu ya untuk TKP, usahakan baca soalnya sekali saja, jangan buru-buru, lebih baik pelan sekali tapi langsung bisa memahami inti permasalahan daripada baca berulang-ulang, buru-buru dan berulang-ulang, karena ini justru membuat kita tidak paham dengan makna soal dan hanya akan buang-buang waktu. Jadi usahakan baca soal dalam keadaan tenang, pelan saja tapi sekali, jangan baca berulang-ulang kali. Baik, untuk nomor 66. Anda adalah seorang PNS baru di salah satu sekolah menengah pertama yang berada di kota Anda. Anda adalah seorang guru matematika. Sepanjang jenjang karir Anda sebagai tenaga pengajar, Anda selalu disibukkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kenakalan anak-anak yang berada di bangku sekolah menengah pertama. Tidak terkecuali dengan seorang anak yang Anda bimbing atau Anda ajar. Seorang anak yang selalu bolos pada mata pelajaran Anda dan terkesan tidak peduli dengan sekolahnya sendiri, Anda pun sering merasa kesal dengan anak ini dan mulai berpikir untuk melaporkan hal ini di guru bimbingan konseling yang ada di sekolah Anda. Namun, hal yang mengejutkan terjadi. Ketika ujian sekolah selesai digelar, anak ini mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya. Bahkan, tertinggi di sekolahnya pada saat Anda melakukan ujian serentak di mata pelajaran yang Anda bimbing. Anda juga meyakinkan diri sendiri bahwa tidak mungkin terjadi kecurangan karena semua sudah tersusun rapi dan seorang siswa pun bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan dikarenakan jarak antara satu meja ke meja lainnya adalah 1 meter. Seperti apa sikap yang sebaiknya Anda ambil dalam kasus ini? Oke, jadi ini salah satu contoh soal dalam TKP yang cukup panjang ya. Dan kalau untuk soal panjang seperti ini, kalau ada yang bertanya misalnya bagaimana caranya tips supaya kita bisa mengetahui masalah di soal TKP yang soalnya panjang seperti ini gitu, tanpa harus membacanya misalnya. Kalau ada pertanyaan seperti itu ya. Sayangnya ya tidak ada satupun cara untuk mengetahui permasalahan soal kecuali dengan membaca soal itu. Jadi mau gak mau sebenarnya ya harus dibaca. Walaupun panjang, kita usahakan baca dengan waktu yang sesingkat-singkat yang kita mampu ya, seperti itu. Baik, kita langsung ke pilihan jawaban yang ada. Baik, untuk pilihan jawabannya yang A, melaporkan hal ini ke bimbingan konseling dan mendiskusikan ke mereka sikap apa yang mesti Anda ambil, karena Anda juga merasa bingung dengan kasus seperti ini. Yang B, mulai melihat hal ini sebagai hal yang di luar dugaan dan merasa anak itu memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dibandingkan teman-temannya dan mulai melakukan penyelidikan terhadap anak tersebut. C, memanggil anak itu secara langsung dan mulai melakukan evaluasi langsung ke anak tersebut apakah benar dia melakukan kecurangan atau tidak. D, menyelidiki hal ini sendiri dengan melibatkan bimbingan konseling sebagai pihak yang berwenang dan kemudian melakukan tindakan evaluasi ke anak tersebut. E,
membiarkan hal ini terjadi karena tahu anak tersebut memiliki kecerdasan di atas rata-rata dibandingkan dengan teman sebayanya. Baik, dari sekian banyak, dari kelima pilihan jawaban yang ada, terlebih dahulu mari kita sejenak kira-kira menganalisis nih. Soal ini lebih dekat ke aspek yang mana ya dibandingkan kelima aspek yang ada. Tentu di antara pelayanan publik, profesionalisme, jejaring kerja, TIK, dan sosial budaya, maka soal jenis ini ya kalau dari permasalahan yang ada kita bisa lihat ini lebih dekat kaitannya dengan aspek profesionalisme tadi. Nah, jadi kalau menemukan masalah seperti ini, kira-kira di instansi kita akan melakukan hal apa nih dalam rangka mencari solusi terbaik yang menunjukkan kita bisa bersikap profesional sesuai dengan amanah atau jabatan yang kita emban di instansi tersebut. Maka jawaban terbaik untuk soal ini ada di pilihan jawaban yang D, yang bunyinya menyelidiki hal ini sendiri dengan melibatkan bimbingan konseling sebagai pihak yang berwenang dan kemudian melakukan tindakan evaluasi ke anak tersebut. Nah, jadi di sini ya sudah dijelaskan di kalimat pertama. Jadi mengambil langkah, jadi mengambil action gitu ya, mengambil tindakan terkait dengan permasalahan ini, namun tetap melibatkan bimbingan konseling yang ada di instansi sebagai pihak yang berwenang ya, seperti itu. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, tapi juga melakukan tindakan evaluasi ke anak tersebut. Evaluasi tidak selamanya terkait dengan hal-hal yang buruk saja. Jadi misalnya evaluasi yang dilakukan bisa mencari tahu juga nih alasan kenapa anak tersebut kalau kita nilai padahal dia anak yang terkesan nakal, sering bolos, tapi ketika menjawab soal ujian malah dia dapat nilai tertinggi. Kira-kira apa penyebabnya? Jadi mengevaluasi, ingin mengetahui hal tersebut. Nah, jadi kasus pilihan jawaban yang D ini mampu menjawab semua kasus yang ada di masalah. Jadi menjawab sebagai orang yang profesional dengan seorang yang memiliki jabatan di sebuah instansi, kemudian juga menjawab permasalahan terkait dengan anak didik tadi, seperti itu. Nah, terus untuk selanjutnya yang dapat 4 ya, ini memang lebih dekat ke pilihan jawaban yang B, yang bunyinya mulai melihat hal ini sebagai hal yang di luar dugaan dan merasa anak itu memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dibandingkan dengan temannya dan mulai melakukan penyelidikan terhadap anak tersebut. Baik, jadi salah satu tips juga yang bisa kita bandingkan, yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu pilihan jawaban tertinggi dalam TKP adalah kita melihat nih, ada tidak kira-kira pilihan jawaban yang terkesan mirip-mirip mungkin ya, seperti itu, terkesan agak mirip-mirip dari segi makna dan diksi atau pemilihan katanya, tapi di antara kalimat atau pilihan jawaban yang mirip-mirip tadi, ada tidak jawaban yang paling dalam tanda kutip ya sempurna, jawaban yang bisa melengkapi pilihan jawaban yang lain. Kalau kita bandingkan B dan D, di B kalimat kedua dan mulai melakukan penyelidikan terhadap anak tersebut. Nah, pada akhirnya akan melakukan penyelidikan juga. Tapi di D sudah mention juga ya, hal itu sudah disebut juga di awal, menyelidiki. Oke, berarti yang D juga ini menyelidiki. Jawaban yang B itu sebenarnya sudah terangkum di yang D, dan malah lebih baik lagi atau lebih lengkap lagi jawaban yang D, karena di sini dia menjawab, dia memberikan solusi atas keterlibatan bimbingan konseling ya, karena itu juga disebut di soal terkait dengan bagaimana apakah akan melaporkan ke bimbingan konseling atau tidak. Jadi jawaban yang D ini bisa mengcover atau merangkum jawaban yang B tadi, seperti itu. Kemudian untuk jawaban yang A dan jawaban yang E ya, 3 dan 2 ini kenapa tidak mendapatkan jawaban dengan poin tertinggi? Karena ini menunjukkan kita tidak ingin orang tersebut ya sebagai orang yang memiliki jabatan di sebuah instansi tidak melakukan solusi, tidak melakukan suatu tindakan, padahal kita di sini punya bisa istilahnya punya power gitu ya, punya sesuatu untuk bisa kita tindak gitu. Jadi kita harus bertindak. Jadi cari pilihan jawaban yang menunjukkan ada action di situ.
ada tindakan yang kita lakukan, tapi tentu tindakan yang sesuai dan memberikan